Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas film-film dari aktor watak Nicolas Cage. Aktor bernama asli Nicolas Kim Coppola ini lahir pada tanggal 7 Januari tahun 1964 di Long Beach, California, dari pasangan koreografer Joy Vogelsang dan Profesor Sastra Auguste Coppola. Cage memiliki dua kakak laki-laki, Mark dan Christopher. Ia adalah keponakan dari sutradara film Francis Ford Coppola, dan saat masih muda, sering mengunjungi pamannya di rumahnya di San Francisco. Sepupunya adalah sutradara film Sofia Coppola, yang merupakan putri Francis. Nicolas Cage telah menikah 5 kali. Patricia Arquette adalah istri pertama Nicolas Cage yang dinikahi pada bulan April tahun 1995. Lalu Cage menikahi Lisa Marie Presley, putri Elvis dan Priscilla Presley pada Agustus tahun 2002. Pada tahun 2004, Cage menikahi Alice Kim. Pernikahan Cage dengan Erika Koike adalah pernikahan terpendek Cage sejauh ini. Istri Cage yang kelima adalah Riko Shibata dari Jepang, yang terpaut perbedaan usia 31 tahun. Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan film-filmnya. Valley Girl. Film ini berpusat pada romansa antara seorang gadis lembah bernama Julie Richmond alias Deborah Foreman, dan seorang pangkota Hollywood bernama Randy alias Nicolas Cage. Mereka bertemu di sebuah pesta di mana Randy datang tidak diundang dan membuat Julie terpukau. Halo. Walaupun Julie sudah mempunyai pacar dan dunia mereka berbeda, tapi Randy pantang menyerah berusaha memenangkan cinta sejatinya. Film drama romantis garapan sutradara Marta Cholidege ini mendapat rating 6,4 di IMDb. Con Air. Film ini menceritakan tentang Cameron Poe alias Nicolas Cage, yang merupakan salah satu anggota elit militer berprestasi dan banyak mendapat bintang jasa. Namun sialnya, dia tidak sengaja membunuh seorang pemabuk yang mengganggu istrinya yang sedang hamil. Akibatnya Poe dihukum penjara selama 8 tahun. Setelah menjalani masa hukumannya, Poe akan segera dibebaskan. Polisi membawa Poe menggunakan pesawat. Dalam pesawat yang ditumpanginya ternyata terdapat beberapa narapidana kelas kakap yang akan dipindahkan menuju penjara lain. Para narapidana ternyata berencana membajak pesawat dan pergi menuju negara yang bisa memberi mereka kebebasan. Check your weapons. Poe terjebak dalam situasi sulit ketika selangkah lagi dia akan bebas dan ingin bertemu istri dan anaknya. From Jerry Bruckheimer, the producer of The Rock. Film aksi seru garapan sutradara Simon West ini mendapat rating 6,9 di IMDb. Snake Eyes. Rick alias Nicolas Cage, seorang detektif polisi yang korup dan flamboyan, mendapati dirinya terjebak di tengah-tengah konspirasi pembunuhan seorang tokoh penting saat berlangsungnya pertandingan tinju di dalam sebuah kasino di Atlantic City. A crime is about to be committed. This thing to spot will be the truth. Menjadi petugas investigasi dalam kasus tersebut, Rick segera mengungkap sebuah konspirasi pembunuhan Menteri Pertahanan dan seorang wanita misterius berpakaian putih. Conspiracy, right? It sounds like he's conducting a very dangerous. Namun, ia segera menyadari jika ia harus membuat pilihan. Film drama detektif garapan sutradara Brian De Palma ini mendapat rating 6,1 di IMDb. 8 mm. Seorang detektif swasta bernama Tom Wallace alias Nicolas Cage, disewa oleh seorang janda kaya, di mana suaminya yang terkenal telah meninggal dunia baru-baru ini. Dia menemukan gulungan film S8 di brankas. It is 8 millimeters wide. Dalam film tersebut, ada pembantaian kejam terhadap seorang gadis muda, yang jelas-jelas tidak berpura-pura atau berakting. Is real. Wallace melakukan penyelidikan, yang membawanya ke ibu gadis itu, dan dari sana ke Hollywood, ke kantor produser film Parno. Obsesi Wallace yang meningkat untuk memecahkan kasus ini juga membawanya menjauh dari istri dan putrinya yang baru lahir. Namun ketika akhirnya nama-nama itu diketahui, Wallace tiba-tiba mendapati dirinya terpuruk jauh dalam kesulitan. There is no going back. Film misteri seru garapan sutradara Joel Schumacher ini mendapat rating 6,6 di IMDb. Wind Talkers.
Film ini menceritakan Angkatan Laut Amerika yang menggunakan bahasa suku Indian Navajo sebagai metode menyandikan pesan pada Perang Dunia Kedua. Orang-orang Navajo kemudian direkrut menjadi Wind Talkers. Mereka akan dimasukkan ke sebuah unit dan akan berkomunikasi dengan unit lain menggunakan bahasa tersebut. Para Navajo ini tidak boleh sampai ditangkap hidup-hidup oleh musuh, sehingga sistem penyandian tersebut tidak dapat dipecahkan. Para prajurit diperintahkan untuk melindungi para Navajo tersebut dengan cara apapun. Satu di antara prajurit yang ditugaskan adalah Yo Anders alias Nicolas Cage, seorang yang mengalami cedera. Yo Anders diwajibkan melindungi Ben Yahzi. Pada awalnya Yo Anders tidak menyukai penugasan itu, namun akhirnya dia menyadari bahwa tugasnya sangat penting. Film perang seru garapan sutradara John Woo ini mendapat rating 6,1 di IMDb. Lord of War. Pada 1980-an di Little Odessa, seorang imigran Ukraina bernama Yuri Orlov memutuskan menjadi pedagang senjata bersama saudara laki-lakinya. Bisnis pasokan senjata ilegal miliknya meningkat pada akhir Perang Dunia. Yuri juga menyuap seorang jenderal Rusia untuk menjual sebagian besar senjatanya. Sementara itu, dia menjadi seorang jutawan dan menggunakan uangnya untuk menikahi si cantik Ava Fontaine. Seorang agen Interpol bernama Jack Valentine mengejar Yuri dan berusaha memenjarakannya. Namun, Jack akhirnya sadar bahwa bisnis Yuri dibutuhkan demi kepentingan bangsanya. Part 1, 2, or 3. I've only seen part 1. Army. Film drama seru garapan sutradara Andrew Niccol ini mendapat rating 7,6 di IMDb. Knowing. Pada tahun 1985, seorang siswi bernama Lucinda Embry tengah mengikuti acara pembukaan sekolah. Dalam acara ini semua siswa diminta menggambar hal apapun yang kira-kira akan terjadi 50 tahun ke depan. Lucinda menuliskan sejumlah angka acak di dalam kertas lalu memasukkan kertas tersebut ke dalam kapsul yang disediakan guru. Kapsul ini kemudian ditanam di lingkungan sekolah untuk dibuka kembali di masa depan. 50 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009, sekolah tersebut mengadakan perayaan 50 tahun hari jadi. Semua siswa diminta untuk membuka kapsul yang ditanam di sekolah dan membacakan isinya. Kapsul milik Lucinda ditemukan oleh anak laki-laki bernama Caleb Koesler yang tidak bisa memahami isi dari angka yang tertulis dalam kertas. Ayah Caleb, Profesor John Koesler alias Nicolas Cage, tak sengaja melihat angka dalam kertas itu dan menjadi tertarik. Angka-angka tersebut merupakan sebuah kode tanggal, lokasi kejadian, serta jumlah korban beberapa bencana yang terjadi di tahun tersebut. Seperti bencana meledaknya bom di Menara WTC, badai Katrina, hingga peristiwa kecelakaan pesawat yang belum lama terjadi. Film drama seru garapan sutradara Alex Proyas ini mendapat rating 6,2 di IMDb. Season of the Witch. Film ini menceritakan kisah tentang Bachman alias Nicolas Cage dan Felson alias Ron Perlman yang baru saja pulang dari peperangan. Namun, mereka dihadapi dengan fakta bahwa kampung halamannya hancur karena wabah. Demi mengembalikan keadaan kampung halaman mereka, Bachman dan Felson diminta untuk menangkap dan membawa Anna diperankan Claire Foy ke sebuah biara. Anna diduga menjadi biang dari wabah tersebut. Anna harus mengikuti ritual pembersihan agar wabah yang menyebabkan kematian di kampung Bachman dan Felson berakhir. Namun sayang, Bellman, Felson, dan yang lainnya tidak menyadari seberapa besar bahaya yang akan mereka hadapi, membawa Anna ke biara tersebut. Film aksi klasik garapan sutradara Dominic Sena ini mendapat rating 5,4 di IMDb. The Frozen Ground. Film ini mengisahkan kisah nyata pemburuan Robert Hansen tahun 1980-an karena telah mengintai dan membunuh belasan wanita muda. Pada tahun 1983, Sersan Jack Halcombe alias Nicolas Cage memimpin sebuah investigasi di Anchorage, Alaska, untuk menangkap seorang pembunuh berantai. Pembunuh tersebut mengincar wanita muda dan pelacur dengan membujuk mereka datang ke rumahnya dengan iming-iming uang. Sersan Halcombe terjebak di jalan buntu, hingga seorang wanita muda Cindy Paulson diperankan Vanessa Hudgens memberinya petunjuk.
Penyelidikan Halcom membawanya pada satu orang sebagai tersangka utama, yaitu Hansen alias John Cusack. I promise nothing's going to happen. You think you can threaten me? You don't have any idea who... You have their blood all over your hands. Film thriller kriminal garapan sutradara Scott Walker ini mendapat rating 6,4 di IMDb. Left Behind. Film ini mengisahkan tentang seorang pilot bernama Rayford Steele diperankan oleh Nicolas Cage, yang mengalami fenomena aneh dalam penerbangan yang ia piloti. Beberapa penumpang dalam pesawat lenyap begitu saja secara fisik dengan meninggalkan semua barang yang dikenakannya. Ray berusaha mengendalikan pesawat yang mulai kehabisan bahan bakar dan menjaga keselamatan penumpang yang masih tertinggal di pesawat dalam keadaan dunia yang sudah chaos. Dalam situasi itu, Ray juga berusaha menyatukan lagi keluarganya, mencari adik dan ibunya dan berusaha menyelamatkan hidup ayahnya. Film action thriller science fiction garapan sutradara Vic Armstrong ini mendapat rating 3,1 di IMDb. USS Indianapolis. Film ini merupakan kisah nyata kejadian tahun 1945, ketika awak kapal perang milik Amerika Serikat terdampar di perairan Filipina. Kapten Charles McFay alias Nicolas Cage ditunjuk untuk memimpin sebuah misi rahasia, yaitu mengantar bagian-bagian bom atom yang akan dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Tiba-tiba di tengah perjalanan, kapal ini diserang oleh kapal selam Jepang dan terbelah menjadi dua. Dalam waktu 12 menit, kapal ini tenggelam dan menewaskan sekitar 300 awak kapal. Sisanya, sekitar 900 orang, berhasil menyelamatkan diri. Selama nyaris 1 pekan, semua awak kapal itu harus bertarung melawan lapar dan dahaga di perairan dalam. Tak hanya itu, mereka juga harus berjuang menghadapi ancaman hiu-hiu ganas yang mengitari mereka. Film perang yang menegangkan garapan sutradara Mario Van Peebles ini mendapat rating 5,3 di IMDb. The Old Way. Seorang penembak tua dan putrinya harus menghadapi konsekuensi dari masa lalunya, ketika putra seorang pria yang dia bunuh bertahun-tahun lamanya datang untuk membalaskan dendam. Nicolas Cage alias Colton Briggs menikah dengan Ruth yang cantik, diperankan Carey Knoop. Briggs dan Ruth memiliki anak gadis yang cantik dan cerdas juga ceriwis, bernama Brock diperankan Ryan Kiera Armstrong. Suatu saat, ketika Briggs dan Brock sedang berada di toko yang dikelolanya, Ruth yang sedang berada di rumah menjemur pakaian, harus berhadapan dengan James McAllister alias Noah Legros, narapidana yang melarikan diri, yang bersama komplotannya menghabisi nyawa Ruth. Dari sinilah Briggs melakukan perjalanan balas dendam dengan mengajak Brock untuk mengejar James dan gerombolannya. Film drama cowboy yang seru garapan sutradara Brad Donovo ini mendapat rating 5,5 di IMDb. The Retirement Plan. Film ini berkisah tentang seorang mantan pembunuh bayaran bernama Matt alias Nicolas Cage. Matt sudah pensiun dan tinggal di sebuah pulau Cayman. Namun istirahat Matt tidak berlangsung lama karena Ashley sang putri dan Talia cucunya terlibat dalam kelompok kriminal yang membahayakan nyawa. Sosok bos penjahat bernama Donnie pun dengan cepat menemukan Matt serta putri dan cucunya. Masa lalu Matt sang ayah, rupanya menjadi sebuah misteri besar yang ingin dipecahkan Ashley. Apalagi setelah Ashley mengetahui kehebatan Matt dalam melawan penjahat. Film drama aksi seru garapan sutradara Tim Brown ini mendapat rating 5,1 di IMDb. Arkadian. Film ini mengangkat cerita tentang perjuangan hidup seorang ayah bersama dengan 2 anak kembarnya. Mereka berusaha untuk bertahan hidup di sebuah peternakan kecil. Cerita dimulai ketika Paul alias Nicolas Cage melarikan diri dari kehancuran peradaban. 15 tahun kemudian, ia tinggal dengan kedua anaknya yaitu Joseph dan Thomas di sebuah peternakan kecil. Selain bertahan hidup dengan berternak, mereka harus berhadapan dengan ancaman dari makhluk mengerikan seperti monster yang muncul pada malam hari.
Film aksi horor yang seru dan menegangkan garapan sutradara Benjamin Brewer ini mendapat rating 5,5 di IMDb. Nah, bagaimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe dan klik lonceng notifikasi, agar Anda mendapat update video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.